Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'ulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Ar-Rahman Channel di mana saja Anda berada, bahagia sekali kembali kami bisa menjumpai Anda. Dalam kesempatan kali ini kami masih tengah berada di acara Islamic Book Fair 2004. Dan bahagia rasanya jika Anda masih setia dengan bahasan kami tentang Kristologi, yang dalam kesempatan kali ini juga kita akan membahas tentang Yesus seorang Muslim. Tentunya tema yang sangat menarik buat kita semua, bukan? Dan alhamdulillah di studio juga sudah hadir seorang narasumber yang pakar dalam bidang kristologi yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Saniful Munir. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, siang ini bisa kembali ketemu, Pak. Dan saudaraku yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, di studio mini Ar-Rahman Channel kali ini juga sebagaimana biasa telah padat dikunjungi oleh hadirin dan hadirat yang tampaknya siang ini masih sangat segar bugar untuk mengikuti diskusi tentang Yesus seorang Muslim. Kita sapa mereka. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, tetap semangat. Apa kabar semuanya? Oh, ya alhamdulillah. Saudaraku yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, memang diskusi kita tentang kristologi ini sangat penting sekali, terutama adalah untuk menambah wawasan kita dari kalangan awam kaum muslimin, apalagi selama ini masih sangat rancu. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi Isa, tapi ada yang mengatakan Yesus juga bukan Nabi Isa. Tetapi kemudian ketika disebutkan Yesus adalah Nabi Isa, juga menambah kebingungan terutama bagi generasi kita untuk bersama-sama hadir dalam acara kajian kristologi yang berjudul Yesus Muslim. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga maupun pengikutnya sampai zaman. Sebelum kita memulai kajian, saya ingin mengklarifikasi tentang apa yang menjadi isu yang selalu menjadi keraguan pada umat Islam, yaitu apa itu Isa dan apa itu Yesus. Apakah Isa sama dengan Yesus atau berbeda? Biasanya saya pernah di sekolah di panti asuhan di Kendari, saya bertanya kepada adik-adik panti asuhan, adik-adik sekalian, kenal Yesus? Kadang diam semua. Adik-adikku sekalian, kenal Nabi Isa? Oh kenal, semua angkat tangan. Padahal Nabi Isa itu Yesus juga. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa ada Isa ada Yesus? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan informasi yang saya akan berikan ini cukup bermanfaat. Kita mengenal Nabi kita itu bernama Isa alaihissalam, Nabi yang ke-24 Rasulullah. Oleh lidah Ibrani, lidah Aramaik, lidah Arab, lidah Indonesia dan sebagainya, kita menyebutnya dengan Isa. Tetapi ketika Nabi Isa ini dirampok oleh Paulus, dibawa ke Romawi menjadi agama kerajaan, dan lama-kelamaan kemudian agama kerajaan Romawi ini melebar sampai ke Eropa. Nah, timbul persoalan. Mengapa? Karena lidah barat itu tidak bisa mengucapkan vokal depan, vokal terakhir. Orang yang bernama Yakob tidak bisa disebut Yakob, harus Jacob. Yohana tidak bisa, harus John. Isa, nah ini nggak bisa Isa. Di barat ya, kalau I itu dilambangkan dengan huruf E, kan begitu? Oh iya, kan? Iya. Nah, kemudian kalau A itu dilambangkan dengan huruf U, jadi BUT dibaca bat. Maka untuk menyuarakan Isa, maka diwakili dengan huruf E, S, U. Tetapi vokal ini tidak bisa nama orang dipakai vokal. Maka di barat harus di I itu harus ditambah dengan J. Maka Isa harus ditambah dengan J di depan. Dan vokal terakhir harus ditambah lagi dengan vokal.
Oleh sebab itu Isa harus ditambah dengan J di depan, ditambah dengan S di belakang, menjadi Jesus. Isa menjadi Jesus. J-E-S-U-S. Ketika orang barat menjajah timur, menjajah Indonesia, dibawalah J-E-S-U-S itu ke Indonesia. Ketika di barat dibaca Jesus, datang ke Indonesia, dalam ejaan lama disebut Yesus. Kan begitu? Ya. Ketika ejaan dari ejaan lama berubah kepada ejaan baru, maka J berubah menjadi Y atau Y. Simsalabim dari Isa menjadi Yesus. Ini very simple. Mengalami penambahan huruf-huruf Iya, ya. lidah. Sama orang Buton dengan orang Bugis. Orang Buton kalau pergi ke Irian, itu tidak sampai, hanya sampai di Ambon. Mengapa? Mau kemana? Ke Iria. Iria. N jadi eng seringnya ya. Nah, Iria, Buton. Iria. Kalau Makassar, lewat sampai ke Port Moresby. Mengapa? Mau kemana? Ke Iriang. Jadi itulah persoalannya. Jadi hanya soal lidah. Isa itu di timur, lalu di barat disebut Jesus. Sekarang orang Indonesia latah menyebutnya Yesus. Oke. Jadi nama sudah clear. Ya. Sekarang kita mau pergi tentang Yesus ini agamanya apa, kan selalu orang bertanya begitu, ya. Orang Kristen selalu mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang menjadi pertanyaan, Yesus ini punya siapa? Ya kan? Di Indonesia sekarang yang mengklaim berhak atas Yesus adalah Kristen. Tentu dipertanyakan, mana buktinya? Ya. Mana buku kecil Yesus berdosa? Saya di Bitung diperiksa di polisi selama 3 hari, ya. Saya di Bitung diperiksa di polisi selama 3 hari karena orang Manado, orang Kristen menyangka dan merasa bahwa yang boleh berbicara tentang Yesus itu hanya Kristen. Masya Allah. Mereka mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Ketika saya menulis buku ini, Yesus berdosa, oh mereka marah. Dan dan yang celakanya, ya, sampai ketua Majelis Ulama Bitung Sulawesi Utara mengatakan bahwa saya itu preman agama karena saya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu saya mau bilang apa? Saya adalah seorang Muslim. Apakah saya pun harus lata mengatakan Tuhan Yesus Juru Selamat? Oh tidak. Ya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus putra Maryam. Maka karena Quran mengatakan begitu, saya pun ikut mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ketika saya mengatakan Yesus bukan Tuhan, saya ditangkap oleh polisi. Padahal itu adalah hak saya, ya kan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Kan seharusnya orang Yahudi, orang Kristen dengar dong firman Allah ini. Hai orang Yahudi, hai orang Kristen, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Mengapa? Jangan kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, hai Kristen. Iya. Jangan kamu mengatakan Yesus itu nabi palsu, hai Yahudi. Ya kan? Wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan kamu mengatakan tentang Tuhan kecuali yang benar. Innamal Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Yesus itu Rasul. Bukan Tuhan, bukan nabi palsu. Ya kan? Nah, disinilah kita melihat bahwa ternyata yang berhak berbicara tentang Yesus atau Nabi Isa itu ada 3. Yahudi, Kristen, Muslim. Jadi kalau Kristen marah-marah kita berbicara tentang Yesus itu salah alamat. Maaf. Kami Muslim lebih berhak berbicara tentang Yesus karena Yesus itu adalah nabi umat Islam, nabi dan rasul yang ke-24. Orang Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Oh tunggu dulu, siapa bilang dia Tuhan? Ya. Malah kita yang menuntut kepada mereka, mengapa kalian mengatakan Yesus Tuhan? Ya kan? Ya. Sementara dia mengatakan bahwa ya Bani Israel, inni rasulillahi ilaikum. Ya kan? Orang-orang Israel pun mengatakan ketika
Yesus menyembuhkan orang, dia mengatakan, orang-orang Yahudi mengatakan dia seorang nabi. Jadi tidak pernah orang yang disembuhkan itu mengatakan bahwa dia Tuhan. Siapa yang mengatakan Tuhan? Para penyembah berhala di Romawi. Nah, ada deviasi ya di sini ya. sebenarnya. Sekarang setelah kita mengetahui bahwa umat Islam berhak berbicara tentang Yesus, umat Kristen berhak berbicara tentang Yesus, umat Yahudi berhak berbicara tentang Yesus, sekarang saatnya kita uji. Klaim siapa yang benar? Kan begitu. Yeah. Jangan mengaku benar sendiri, Pak. Ailahumma Allah. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kamu mengatakan masih ada Tuhan selain Allah? Nah, buktinya mana? Gitu loh. Buktikan walaupun satu ayat ya. Jangan langsung teriak-teriak ya di dalam koran-koran mengatakan, "Oh, apa namanya? Dr. Munir sesat." Tunggu dulu siapa yang sesat. Al-Quran mengatakan Kristen para pendeta itu yang sesat, bukan saya. Ya kan? Malahan malahan kalau kita menguji bahwa Yesus itu agamanya apa, inilah sekarang yang kita akan lihat. Sekarang saya akan mulai melihat dari membongkar naskah-naskah tua, membongkar kupasan para pakar Alkitab tentang agamanya Yesus itu siapa. Sekarang dalam Burton L. Mark. Iya, jadi semakin nyata bahwa sebutan Yesus itu karena sudah mengalami kontaminasi bahasa gitu barangkali ya Pak ya. Sekarang Burton L. Mark halaman 45. Di sini dikatakan ya, no early Jesus group thought of Jesus as Christ or of itself as Christian Church. Ya kan? Jadi para pengikut Yesus tidak pernah menganggap Yesus itu Kristus. Burton L. Mark dalam bukunya Who Wrote the New Testament, ya kan? Dan kemudian dia mengatakan lagi as the Christ or of itself as a Christian Church, atau Yesus ini pendiri agama Kristen. Tidak ada, ya kan? Selanjutnya Michael Beigen, Henry Lincoln, dan Richard Flake, sayang bukunya saya tidak bawa. Dia mengatakan bahwa Kristen tidak dapat lagi dikatakan berkaitan dengan ajaran Yesus, tetapi hanya dengan gambar Yesus. Jadi Yesus itu tidak ada kaitannya dengan agama Kristen, ya kan? Yeah. Nah, kalau begitu kita mau pertanyakan, ya kan? Lalu kalau begitu, siapa pendiri agama Kristen, ya kan? Iya. Yeah. Di dalam buku ini, di halaman 104, Paul poses as the founding father of Christian congregation. Paulus dianggap sebagai pendiri dan bapaknya agama Kristen. Jadi Yesus tidak tahu menahu dengan Kristen. Ya. Sekarang kita mau tahu Yesus dan Paulus. Kemudian lagi masih di dalam ini bukunya Michael Beigen, Henry Lincoln, dan Richard Flake, halaman 78. It is from Paul and Paul alone that a new religion begin to emerge. Agama ini asalnya dari Paulus, dan Paulus sendirilah yang memulai menciptakan agama Kristen. Jadi Yesus tidak tahu menahu tentang Kristen. Ada indikasi kuat bahwa agama Kristen itu didirikan oleh orang, berarti dalam hal ini Paulus berarti. Paulus, ya kan? Bukan agama samawi sebagaimana yang gembar-gemborkan selama ini dong kalau begitu Pak. Kemudian oleh A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive, ya, halaman 22, juga mengatakan bahwa Paulus adalah pencipta dan pendiri agama Kristen. Jadi sekarang kalau kita bicara Kristen, itu adalah ciptaan Paulus. Lalu Yesus, mari kita lihat. Ya. Di dalam bukunya Wilson lagi, dalam Jesus Alive, mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang hidup sesudah zaman murid-murid Yesus tidak memahami jalan lurus. Jadi para pengikut Paulus itu tidak memahami Siratal Mustaqim, yaitu Islam, yakni agama murid-muridnya Yesus. Jadi jalan orang-orang Kristen yang datang sesudah Nabi Isa itu tidak tahu bahwa ternyata agamanya murid-muridnya Nabi Isa itu adalah Islam.
Kemudian dikatakan lagi oleh Wilson dalam halaman 248, dari sejak awal Nasrani, bagi kelompoknya Yesus, percaya untuk tetap menjadi Yahudi, dan siapa saja yang masuk ke jalan yang lurus, ke dalam Islam, sebagai mereka menyebut agamanya Yesus, harus setuju untuk mengikuti tata cara Yahudi waktu itu, yaitu harus bersunat. Kalau mau mengikut ajaran Yesus yang Ikut sebenarnya. ajaran Yesus, yaitu Islam, Tapi harus bersunat. Kenyataannya orang-orang Nasrani banyak yang tidak bersunat hari ini. Oh, Paulus mengatakan, kalau kamu bersunat, Kristus tidak akan bermanfaat bagi kamu. Bahaya. Jadi Paulus melarang orang bersunat, itulah Kristen. Nabi Isa mengajak orang bersunat, itulah Muslim. Jadi kita melihat dari kenyataan sejarah bahwa Nabi Isa ini adalah seorang Muslim. Sebentar Pak, ini tampaknya yang hadir banyak yang laki-laki. Kita tanya sudah pada sunat semua belum nih bapak-bapaknya nih? Sudah insya Allah ya. Ya sudah Pak, jadi insya Allah Muslim. Nah, sekarang Nabi Isa. Nabi Isa kita mundur lagi kepada Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Dikatakan di Efesus, ya, di Romawi, mereka menganggap bahwa Islam adalah istilah yang digunakan untuk agama dari orang-orang beriman yang ditujukan kepada pengikutnya Nabi Yahya. Jadi Islam ini adalah agamanya nabi-nabi. Makanya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, jalannya Nabi Isa, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya Nabi Yahya, jalannya Nabi Daud, jalannya Nabi Musa dan sebagainya. Ya kan? Ya. Nah, dan kemudian dikatakan bahwa orang Yahudi menyebut pengikut Yesus sebagai Nasrani atau Muslim. Tulis, ya. Henry Chadwick, ini dijelaskan oleh Henry Chadwick dalam bukunya dalam halaman 16. Henry Chadwick ini dalam bukunya The Early Christian. Ya. Oke. Jadi dari sini saja sudah diperlihatkan bahwa Nabi Isa itu adalah Muslim. Kemudian di dalam naskah Laut Mati juga kelompoknya Nabi Yahya dan kelompoknya Nabi Isa ini juga disebut sebagai jalan lurus atau musuh Islam. Jadi dulu ya kan jalan lurus ini dijelaskan oleh Yesus sebagai orang yang tunduk dan taat kepada perintah Allah. Ya. Makanya ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Hai Yesus, apakah yang baik itu?" Yesus mengatakan, jangan kamu mengatakan saya baik, tetapi kalau ingin masuk surga, taatlah kepada perintah Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan ini adalah Muslim. Karena Yesus tidak mungkin Kristen. Mengapa? Kristen artinya berasal dari kata Kristus. Kristen berasal dari kata Kristus. Kristen artinya orang yang menyembah Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristen, berarti Yesus menyembah dirinya. Oh, tidak mungkin, impossible. Ya kan? Yesus menyembah siapa? Menyembah Allah. Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya kan? Bagaimana kan begitu? Ya. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 10 dikatakan, kamu harus menyembah Allah dan hanya kepadanya kamu berbakti, sama. Apa yang diucapkan oleh Nabi Isa di dalam Injil persis seperti apa firman Allah yang menggambarkan ucapan Nabi Isa kepada umatnya. Jadi itu yang dia mengatakan Muslim. Yang kedua, praktek. Nabi Isa ini sholat, ya kan? Ketika tiba waktu lohor, Nabi Isa ini permisi untuk sholat zuhur. Ketika waktu subuh dia sholat subuh. Hanya bedanya, kalau Nabi Isa sholat itu hanya untuk dirinya. Jadi kalau Nabi Isa mau sholat, dia sampaikan kepada muridnya, hai muridku, tunggu di sini, saya mau sholat. Umatnya tidak tahu sholatnya Nabi Isa. Jadi kalau orang mengatakan bagaimana sholatnya Nabi Isa sholat tidak diikuti, tidak ada jemaat. Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan sholatlah kamu, ya kan, sebagaimana
kamu melihat saya sholat. Ya kan begitu. Ya. Jadi sholat itu di zamannya Nabi Isa baru dia yang sholat. Di zaman Nabi Muhammad sholat itu sudah dilembagakan sebagai kewajiban kepada umat. Tapi dia sudah Muslim. Yesus berpuasa, ya kan? Di dalam Matius pasal 4 ayat 2 dikatakan, saya bacakan ayatnya. Ya. Matius pasal 4 ayat 2 mengatakan, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sekarang kita mau tanya umat Kristen. Umat Kristen puasa? Puasa. Lapar? Tidak. Mengapa? Karena orang Kristen hanya dilarang tidak boleh makan daging. Tetapi kalau mau makan pisang satu keranjang pun tidak apa-apa. Boleh ya. Ya kan? Apa lapar? Tidak lapar. Umat Islam berpuasa menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Umat Islam lapar? Lapar. Sama dengan Yesus. Ya kan? Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Setelah umat Islam berpuasa 30 hari 30 malam, laparlah umat Islam. Setelah berpuasa orang Kristen bisa makan pisang satu keranjang, tidak laparlah mereka. Lain, bukan Muslim. Ya kan? Nah, Karena mereka makan pisang. bisa makan yang lain. Selain Nasi daging, boleh ya? satu bakul. Iya. Yang tidak Hanya boleh tidak boleh makan daging. Nah, selanjutnya Nabi Isa mengajarkan syahadat. Ini kita berbicara rukun Islam loh. Salatnya sudah, puasanya sudah, syahadat. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, dia mengajarkan kepada umatnya, ya kan? Inilah hidup yang kekal itu. Inilah kalau kamu mau masuk surga, hai umatku, perhatikan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kalimat syahadatnya jelas. Syahadat Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu ada di kitab apa tadi, Pak? Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya kan? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, Rasulullah. Wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Di zamannya Nabi Isa syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Di zamannya Nabi Musa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Di zamannya Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia kafatan linnas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Yesus itu Muslim. Dia ajarkan syahadat, dia ajarkan salat, dia berpuasa dan seterusnya. Yes, haji. Nah, apakah Yesus naik haji? Silakan buka Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Engkau, hai Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apa ini? Nothing. Khayalan. Dan setelah dibilang di batu karang ini saya mendirikan gerejaku, tersebarlah jutaan gereja. Question. Pertanyaan. Apakah Yesus merencanakan membangun gereja yang ada sekarang yang mempertontonkan dia? No. Dia tidak pernah. Itu bukan impian Yesus. Dalam bahasa Ibraninya, ya kan? Hai Petrus, ya bahasa Yunaninya, hai Petrus di Petra, saya akan membangun jemaah saya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu Petra? Ya kan? Orang Kristen lalu buru-buru menerjemahkan Petra, oh batu karang, halas. Oh no, jangan begitu Pak. Jangan menerjemahkan nama tempat, jangan menerjemahkan nama orang. Inilah kecelakaan-kecelakaan yang menimpa terjemahan Alkitab. Karena nama tempat diterjemahkan. Ya kan? Kalau misalnya Cipanas, oh Cihot dalam bahasa Inggris. Ciinit dalam bahasa Filipina, nggak bisa. Cipanas ya Cipanas. Yesus mengatakan, hai umatku di Petra, saya akan membangun jemaah saya. What is Petra? Where is Petra? Saya tidak bawa kamusnya. Di dalam Smith Bible Dictionary, kamus yang menjadi rujukan umat Kristen, saya berusaha mencari kata Petra, P.
di bawah huruf P. Tidak ada. Kata yang menyebabkan berdirinya jutaan gereja di dunia tidak ada katanya dalam kamus Alkitab. Kan aneh. Iya kan? Tidak ada referensinya yang jelas. Surprising, there is no Petra in the dictionary. Akhirnya saya ciri orang yang tidak cepat putus asa. Saya cari, loh, kok adanya di bawah Nebayot, di bawah N? Aneh. Petra ada di bawah N. Apa dia katakan? Nebayot was popular with the ram of Nebayot and the flock of Kedar. Nebayot ini terkenal dengan kambing jantan Nebayot, kibas Nebayot dan kawanan Kedar. Siapa Nebayot, siapa Kedar? Nebayot adalah anak sulungnya Nabi Ismail alaihissalam. Siapa Kedar? Kedar adalah anak keduanya Nabi Ismail alaihissalam. Nebayot was popular with the ram of Nebayot and the flock of Kedar. Jadi kata Nebayot ini sangat populer karena ada istilah kibas Nebayot dan kawanan Kedar. Seterusnya, the capital of the Nebayot and the flock of Kedar is Petra. Ibu kota tempat tinggalnya keturunannya Nabi Ismail ini namanya Petra. Ibu kota Saudi Arabia ini namanya Petra. Yesus mengatakan, hai umatku, di ibu kota Arabia saya akan membangun jemaah saya. Bukan di Roma, keliru. Ya kan? Ini Matius pasal 16 ayat 18. Ya kan? Lalu kemudian di mana Petra itu? Ya kan? Dia mengatakan bahwa Petra menurut saya akan memperlihatkan peta di zamannya Nabi Isa. Lokasinya tergambar di sana, Pak. Ya. Jadi saya berbicara selalu dengan bukti-bukti. Ya. Ini adalah skema dunia di zamannya Nabi Isa. Mata angin arah dunia di zamannya Nabi Isa. Utara, North Antioch. Timur, Babilonia. Barat, Romawi. Selatan, Alexandria. Dikatakan Petra is at the southeast of Palestine. Petra itu ada di sebelah tenggara daripada Palestina. Sekarang kita mau lihat peta di zamannya Yesus. Apa yang ada di tenggara Palestina? Arabia. Hai Petrus, di ibu kota Saudi Arabia saya akan mendirikan jemaah saya. Saya akan melembagakan jemaah haji di sana. Dan tidak terlaksana. Langsung sudah ditangkap. Akhirnya Yesus mengatakan, hai umatku, masih banyak yang ingin kukatakan kepadamu, tapi kamu belum bisa pikul sekarang. Nanti kalau datang Nabi berikut, dialah yang akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Dia akan melaksanakan apa yang sudah kuperintahkan. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW merealisasikan, melembagakan ibadah haji di Makkah dan Madinah, di Petranya Saudi Arabia di abad ke-6. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi semua ibadah-ibadah yang kita lakukan sekarang itu dilakukan oleh Nabi Isa. Dengan demikian Nabi Isa adalah Muslim. Yesus tidak pernah melakukan ibadah seperti yang dilakukan umat Kristen. Berarti Yesus bukan Kristen. Terima kasih. Ibu siapa, Bu? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Umi. Iya, Bu. Saya bertanya, tapi saya akan menerangkan background pertanyaan saya ini, ya, pengalaman. Saya bersyukur Bapak telah berbicara tentang kristologi di sekitar ruangan ini. Iya. Tapi apakah ada bapak-bapak yang lain yang terjun ke masyarakat luas masalah kristologi untuk umum? Iya. Kenapa saya berbicara seperti ini? Saya dari tahun 80 sampai tahun 87 saya didatangi penginjil misionaris ke rumah saya, ke asrama, ke kampus. Itu ada 4 kali. Dia mengkristenkan saya dengan Al-Quran. Dan yang kedua meluruskan ajaran Trinitas. Jadi tolong saya sampai hari ini Pak, saya sedih dan perih karena saya tidak melihat gerak orang Islam untuk mengatasi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Mbak yang baju ungu, silahkan. Nanti langsung disebutkan namanya. Saya kira sudah 2 orang. Belum, tadi baru masukan Pak, bukan pertanyaan. Dan orangnya juga sudah menghilang, nggak tahu kemana tuh. Nggak tahu, kalau masih ada suruh maju aja. Karena dia numpang lewat, kemudian mendengar kata haleluya gitu kan. Haleluya itu kan ucapan mereka yang artinya adalah puji Tuhan. Puji Tuhan bahasa Islamnya adalah alhamdulillah. Kita sedang membahas kosakata bahasa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aya Rokayah ya Pak Ustadz. Mau bertanya gini, kebetulan dulu saya pernah belajar kebudayaan Islam ya. Jadi saya tahunya itu Kristen, Yahudi sama Islam itu agama Romawi, agama langit. Hindu, Buddha itu agama Ardi. Iya. Iya, jadi mau bertanya gini. Dan satu lagi mau pertanyaan. Dulu di Romawi sempat ada ya Kristen, terus terpecah menjadi 2. Kristen yang lurus yang mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah bukan Tuhan, itu ditumpas gitu. Saya mau nanya dua paham itu jadi di Romawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, jadi yang berupa pertanyaan itu dari Ibu Umi yang tadi menanyakan, adakah pembahasan kristologi ini di tempat-tempat yang lain selain seperti ini? Karena pengalaman rohani beliau sempat dikristenkan justru lewat Al-Quran oleh para penginjil. Jadi sekaligus permohonan nih Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sangat prihatin, saya sangat simpati dan prihatin hal itu. Bahwa saya ini terus terang selama 13 tahun adalah instruktur kristologi Dewan Dakwah Islam di Filipina, Islamic Dakwah Council of the Philippines. Tetapi lalu kemudian sejak 2 tahun lebih yang lalu saya dipaksa oleh teman-teman istilahnya ya, supaya kembali ke Indonesia karena di Indonesia ini kristenisasi merajalela. Tolong diluruskan. Jadi setelah saya datang kemari, saya juga di samping saya prihatin, saya juga bersyukur bahwa ada juga orang-orang yang mau bergerak di bidang kristologi walaupun jumlahnya itu baru sedikit, sehingga kami itu sangat gencar menulis buku, sangat gencar membuat VCD, sangat gencar sekarang ini kami menerbitkan majalah Modus. Ini adalah satu-satunya majalah perbandingan Islam Kristen di Indonesia. Mudah-mudahan tolonglah Bapak-bapak, Ibu-ibu berlangganan majalah ini karena di sini informasi-informasi yang hampir tidak pernah dibahas tentang masalah Islam dan Kristen, dan intensif dan bermanfaat. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa mereka mengutip-ngutip ayat-ayat Al-Quran. Inilah terbitnya Yesus bukan Tuhan, karena mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran yang mengarah kepada ketuhanan Yesus. Dan saya counter di sini. Dan setelah saya counter, saya menyediakan lagi hadiah 5 juta. Tolong mereka yang liar itu, yang menyebarkan brosur-brosur yang tidak karu-karuan seperti ini, ya kan? Yang mengutip-ngutip ayat Al-Quran, tolonglah datang di Banta ini, terima uangnya sama saya 5 juta. Saya mengatakan bahwa mereka itu adalah pendusta sampai mereka bisa membuktikan bahwa apa yang mereka tulis ini adalah benar. Mereka hanya menulis berdusta untuk menyesatkan umat Islam, tapi mereka tidak bertanggung jawab. Hari Jumat lalu, ba'da Jumat di depan, di hall utama, saya mengundang Sabdo Sejati. Saya siapkan biaya transportasi dan akomodasi selama di sini. Berdialog dengan saya sediakan hadiah 5 juta asal dia datang. Tidak datang. Padahal mereka sudah menyebarkan ratusan ribu, mungkin jutaan brosur kepada umat Islam mengajak murtad. Jadi itu yang mereka lakukan dan saya sudah lakukan. Baik, pertanyaan kedua dari Mbak Rohayah, masalah pecahnya Kristen. Ada yang sebenarnya masih menganggap Yesus itu adalah Rasul utusan Allah. Jadi di zaman Nabi Isa itu tauhid, ya. Di zaman murid-muridnya Nabi Isa tauhid, tidak ada ketuhanan Yesus, ya kan? Nanti sesudah memasuki abad kedua, Yesus ini mulai diangkat menjadi perantara antara Tuhan dan manusia atau logos, ya. Tetapi ketika orang-orang Kristen mengangkat Yesus menjadi logos, masih ada pula orang-orang Nasrani yang mempertahankan bahwa Yesus itu hanyalah nabi. Dan ini adalah golongan Arius yang ingin mempertahankan Yesus ini, namanya Athanasius. Ya.
Terima kasih Anda masih bersama Dialog Kristologi dan pembahasan kita kali ini adalah Yesus seorang Muslim. Baik Pak, kita lanjutkan pertanyaan Mbak Rokayah tadi bahwa Kristen itu pecah. Ternyata ada yang masih meyakini di antara mereka itu pecahan satunya ini bahwa Yesus adalah utusan Allah. Ini mohon dijelaskan pecahnya ini Pak. Ya. Jadi sejak semula ketika Paulus menciptakan Kristen, kan pengikutnya Yesus itu Nasrani, atau SNS, atau Ebionit, ya, atau The Way, atau Muslim. Nah, ini mempertahankan tauhid. Paulus mulai mengkultuskan Yesus menjadi Kristus. Lalu kemudian lama-kelamaan ketika orang-orang Kristen dari Yunani, orang-orang dari Yunani masuk Kristen, mereka membawa serta filsafat logos atau firman. Nah, filsafat logos atau firman ini adalah bahwa mereka mempercayai bahwa Allah yang maha mulia, Tuhan yang maha mulia tidak bisa berhubungan dengan manusia. Tuhan itu maha mulia, maha sempurna, baka. Manusia tidak sempurna, berdosa dan fana. Oleh karena itu tidak bisa berhubungan. Karena tidak bisa berhubungan, maka Tuhan membutuhkan logos perantara antara Tuhan dan manusia untuk turun ke bumi menebus menyelamatkan manusia. Dan ini faham ini kita bisa lihat sisa-sisanya dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Di situ dikatakan Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, logos tadi, ya, logos itu adalah yang datang dari Allah. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi logos ini menurut yang tadinya roh, sekarang dalam Kristen dia turun ke bumi mengambil bentuk manusia. Dan faham logos ini oleh Kristen kemudian disamakan dengan Yesus. Jadi di abad kedua Yesus menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Tetapi Nasara tetap mempertahankan tauhid. Sampai dengan kemudian Yesus dilantik menjadi Tuhan di abad keempat, masih ada juga Nasara. Inilah golongan Arius. Dan yang sudah murtad, sudah musyrik mempertahankan Yesus itu Athanasius. Sampai dengan sudah Trinitas, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Rohul Kudus adalah Tuhan. Abad ke-6 tetap juga masih ada Nasara. Di mana itu mereka? Yang ada di Arab. Waraka bin Naufal itu bukan Kristen, Waraka adalah Nasara. Ini yang kurang tidak dimengerti oleh umat Kristen. Nasaranya Waraka ini tauhid, dia tidak mempertahankan Yesus. Karena andai kata dia mempertahankan Yesus, tidak mungkin dia mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik, tadi ada Bapak Iya 1 sebentar ya. Ya, 2. Silakan Mas. Yang belakang sana Kristen. Ya, nanti dulu nih yang Mas tadi sudah mengajukan. Ya, singkat saja sebutkan namanya, to the point kepada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal. Saya jadi saudara seiman dengan Bapak Ibu saudara sekalian, tepatnya tanggal 11 bulan 11 tahun 2002 kemarin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya nomor 1 mohon bantu doa untuk dari saudara sekalian. Saya tetap istiqomah nomor 1. Insyaallah. Dan insya Allah saya juga mau bersedia untuk kalau Pak Sanihu pengen ke lapangan, jadi saya semacam ya pengen belajar banyak dengan Bapak gitu ya, untuk mengcounter sedikit banyak masalah kristenisasi, apalagi daerah saya khususnya Solo Selatan atau Wonogiri gitu. Yang saya pertanyakan, setelah saya jadi muslim, kadang sekarang ini ada dari kaum muslimnya sendiri itu, mohon maaf, yang saya anggap orang tahu ternyata, maaf kalau saya pakai istilah picik, dia itu terlalu membanggakan kegolongan dia. Akhirnya namanya ukhuwah Islamiyah itu tidak ada. Seperti contoh sekarang masalah partai ini Pak, saya prihatin, saya juga sedih, kadang menangis. Islam gimana kalau gimana mau bersatu gitu? Kalau bersatu insya Allah luar biasa. Dan ya mari kita belajar bersama, apalagi dari masalah kristologi ini, untuk menyiasati. Yang saya tanyakan kedua, bagaimana untuk menyiasati kristologi yang sangat gencar ini? Dan sebagai mukmin yang Tunggu dulu. Kristologi atau kristenisasi? kristenisasi. Kristenisasi. Oke, sorry.
Yang saya tanyakan ketiga, untuk jadi mukmin yang betul-betul mukmin, bagaimana saya harus bersikap Ya. dalam keseharian seperti ini? Baik. Begitu aja. Cukup ya 3 ya. Iya. Oke. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi kristenisasi itulah sebenarnya. Jadi ada orang mengatakan bahwa kita harus meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. It's okay. Tapi meningkatkan kesejahteraan itu bukan pekerjaan kecil, ya kan? Berapa puluh juta umat Islam itu berada sangat miskin, dan mengangkat mereka itu bukan pekerjaan yang bisa memutar telapak tangan. Salah satu kegiatan yang cukup bisa juga memberikan suatu harapan adalah dengan pemberian ilmu tentang Kristologi. Artinya, ketika seseorang miskin dan merasa didatangi informasi, oh kan agama itu sama saja, yuk masuk Islam juga ke surga, masuk Kristen juga ke surga. Akhirnya, wah kalau begitu lebih baik saya masuk Kristen tambah Indomie, lebih beruntung dengan tetap Islam tidak dapat Indomie, kan begitu, sama-sama masuk surga. Tetapi dengan pelajaran Kristologi akan dibedakan loh, yang Islam ini yang hak, yang Kristen ini yang batil. Oh tentu dengan Indomie, dengan beasiswa tidak akan menerima Kristen karena tahu bedanya. Seperti di Somalia, saya diceritakan teman, ada seseorang yang datang membawa bantuan kepada orang tua. Pak, ini anakmu ini sudah sekarat, ini kami berikan bantuan. Apa kata orang tua itu? Saya tidak mau terima itu bantuan. Pak, kalau bapak tidak terima ini bantuan, anak bapak ini meninggal mati. Dia bilang, enggak apa-apa, saya ikhlas anak saya mati daripada terima bantuan dari orang kafir. Di sana, karena dia tahu bahwa ini kafir. Kita itu tidak tahu, kita nyebut kafir aja segan-segan padahal ini kafir. Mestinya tegas dong. Tapi kita sebut kafir dengan tersenyum, jangan sebut kafir dengan mata terbelalak, jangan. Karena ini adalah sasaran dakwah. Orang kafir dan orang sesat ini perlu diluruskan. Ini sasaran dakwah kita. Kita tidak bisa mengharapkan para pastor dan pendeta, mereka itu akan tetap menyesatkan umatnya. Dan harapan untuk menyelamatkan umatnya itu ada di tangan umat Islam. Marilah kita berdakwah kepada mereka, menyelamatkan mereka, jangan membenci mereka. Mereka ini sasaran dakwah. Kan kalau mereka fa'in aslamu, fakadih kada. Dua-dua dapat pahala. Yang berdakwah dapat pahala, yang masuk Islam dapat pahala juga. Insya Allah. Nah ini pertanyaan terakhir dari Mas Bilal, bagaimana supaya bisa istiqomah dalam keislaman beliau nih? Nah, saya kira tentu kita, kalau kita mau menjadi sesuatu, kalau kita katakan saja mau menjadi seorang orang Golkar yang baik, kita lihat tokoh Golkar kan idola. Kita mau menjadi anggota partai apa, misalnya partai Demokrat, lihat tokoh partai Demokrat. Kita mau jadi ikut partai Bulan Bintang, kita lihat tokoh Bulan Bintang. Mau ikut partai Keadilan Sejahtera, lihat tokohnya. Nah, kalau mau jadi Islam yang baik, kita ikut siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Belajarlah bagaimana hidupnya Rasulullah. Tapi ingat, ada satu hal, jangan kita lupa. Rasulullah hidup di abad ke-6 dan ke-7. Kita hidup di abad ke-21. Jangan tradisi dan kehidupan sosial yang ada di sana kita transfer ke alam 2001. Semangatnya kita bawa, perjuangannya kita bawa, kehebatan semua kita bawa. Dia kita implementasikan dengan suasana 2001. Jangan ketika kita dikatakan bahwa Rasulullah memperlihatkan pakai siwak, sekarang ada sikat gigi kita mau tolak. Oh jangan. Setengah mati cari di mana ada siwak, sikat gigi kita pergi ke warung sudah ada. Ya. Alhamdulillah, tampaknya memang keteladanan Rasul harus diikuti Oh, gitu iya. Pak ya. Dan itu tampaknya mengental pada partai yang disebut terakhir tadi Pak. Sekarang pertanyaan dari Mas yang terakhir, apakah betul ada satu ungkapan bahwa salib itu muslim karena vertikal horizontalnya itu hablum minallah wa hablum minannas? Islam mengajarkan kepada kita, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kamu mengatakan bahwa salib itu adalah lambang Islam, tolong perlihatkan referensinya. Ya kan? Saya mau bayar 1 juta kalau ada yang memperlihatkan kepada saya bahwa salib adalah lambang Islam. Kita kasih kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida. Saya kira Saya ingin tanya ya. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa Kristen itu sesungguhnya ciptaan Paulus, bukan Yesus. Yang saya ingin tanyakan, sejauh mana maksudnya orang Islam itu tahu enggak bahwa
Islam Kristen itu, orang Kristen itu tahu nggak bahwa Kristen itu ciptaan Paulus bukan Yesus? Apa mereka tahu atau pura-pura tidak tahu gitu? Ya. Baik, langsung Pak, nih pertanyaan Mbak Aida. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan baik penanya pertama atau penanya kedua itu minimal sudah sarjana, barangkali. Insya Allah. Ya, kalau sudah sarjana berarti pernah menulis skripsi, ya kan? Jadi kalau saya menulis skripsi, katakan saja tentang skripsi kecil, Yesus bukan Tuhan, maka orang akan melihat di belakang skripsi saya itu daftar pustaka. Paulus pendiri agama Kristen. Dari mana kita tahu? Ya dari daftar pustaka. Dari buku-buku ini mengatakan bahwa Paulus itu adalah pendiri agama Kristen. Sementara orang Kristen sendiri sebenarnya tahu nggak atau pura-pura nggak tahu bahwa agama yang mereka yakini sekarang tuh bikinan Paulus? Jadi umat Kristen itu terbagi atas 4 segmen. Ini yang barangkali kurang dipahami. Segmen pertama adalah segmen pakar Alkitab dan sejarawan. The Bible scholar and the historian. Segmen kedua adalah pendeta, pastor, dan penginjil internasional. Segmen ketiga adalah pastor dan pendeta serta penginjil lokal. Segmen keempat adalah jemaat. Segmen pertama, para pakar Alkitab dan sejarawan ini tahu dengan pasti bahwa ajaran Kristen itu sesat. Tahu, pakar Alkitab itu tahu bahwa ajaran Kristen. John Selby Spong tahu, Robert Funk tahu, A.N. Wilson tahu, Russell Sorto tahu, ya, Barbara Thiering tahu, Profesor Jenkins tahu, kemudian ini Burton L. Mark, semua tahu, pakar Alkitab tahu bahwa ajaran Kristen itu sesat. Para pendeta, penginjil, dan pastor internasional, apakah mereka tahu bahwa ajaran Kristen itu sesat? Tahu, tetapi mereka tidak mau menyampaikan. Para pakar Alkitab dan sejarawan tahu bahwa Kristen itu sesat dan mereka menyampaikan, mereka menulis buku dan sebagainya. Robert Funk, ya, itu setelah dia mengetahui tentang kesesatan Kristen, dia melakukan penataran kepada para pastor dan penginjil internasional bahwa ajaran Kristen itu sesat. Jadi para pastor, pendeta, dan penginjil internasional tahu bahwa ajaran Kristen itu sesat, tapi mereka tidak menyampaikan kepada jemaat. Pendeta dan penginjil lokal yang seperti kelas-kelasnya sekolah teologi yang ada di Jakarta dan ada di daerah-daerah, itu kebanyakan tidak tahu, tidak mendapat informasi yang jelas tentang kesesatan Kristen. Jadi mereka di brainwashing seakan-akan Kristen itu benar 100%. Jemaat Kristen, nah ini yang berada dalam kegelapan. Robert Funk, Russell Sorto dalam bukunya The Gospel Truth, ya, mengutip pernyataan daripada Robert Funk. Dia mengatakan, ini Russell Sorto mengutip Robert Funk, mengatakan bahwa saya sudah menatar para pastor dan pendeta itu berpuluh-puluh tahun, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu bukan anggota Trinitas, bahwa tidak ada dosa warisan. Para pastor dan pendeta, yes. Tetapi begitu mereka kembali kepada jemaat, itu tidak disampaikan. Mengapa? Setelah diperiksa oleh Robert Funk ini, mengapa para pastor dan pendeta ini tidak menyampaikan? Ternyata para pastor dan pendeta ini takut didamprat. Mengapa? Karena setiap hari, setiap minggu datang, oh puji Tuhan Yesus, ya kan, puji Tuhan Yesus. Tiba-tiba setelah selesai penataran mengatakan, para jemaat, saya minta maaf, ternyata Yesus bukan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia bisa dipalungku di situ, ya kan? Oleh sebab itu, daripada dia dapat celaka, daripada dia kehilangan mata pencarian, ya biarin aja ini umat tetap dalam kesesatan. Memelihara kebodohan ya Pak ya. Baik Pak. Ya, jadi sekarang setelah umat Kristen tetap berada dalam kegelapan, maka tugas ini tidak bisa kita harapkan pendeta. Tugas ini pergi kepada di bahunya umat Islam. Fadzakir innama anta mudzakir, ya kan? Ya. Sampaikan itu ajaran Islam. Umat Islam pemberi peringatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siraj. Pertanyaan saya adalah, di Kristen itu kan saya kenal namanya Trinitas.
yang katanya Trinitas itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Yesus barangkali. Roh Kudus. Atau Roh Kudus. Ya maaf, bisa diterangkan nggak siapa saja mereka? Karena selama ini justru profilnya yang sering dikemukakan oleh orang-orang yang mentuhankan Yesus sebagai Tuhan gitu. Ya hanya Yesus saja yang dikultuskan sebagai Tuhan. Baik. Sementara yang lain tidak. Yang kedua, kalau menurut saya sebenarnya Kristen itu tidak pantas hidup di Indonesia. Karena Pancasila sendiri kan menganut pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Pertanyaannya? Iya. Pertanyaannya, maaf bukan pertanyaan tapi sebuah statement gitu. Baik. Bahwa kalau kita relevansikan dengan Pancasila bahwa itu tidak cocok dan tidak pantas untuk, ya artinya menyimpang dari Pancasila gitu. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian pertanyaan dari Mas Siraj nih. Siapa-siapa sajakah yang masuk dalam Trinitas itu? Bisakah dijelaskan? Ini yang apa? Saya sering sayangkan ya, ketika orang Islam tidak memahami pengertian Trinitas dalam Kristen, ya kan? Lalu kemudian menganggap bahwa apa yang dikatakan bahwa Bapa dalam Kristen itu adalah sama dengan Allah. Tapi sesungguhnya Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh umat Islam itu adalah Bapa yang ada di dalam Trinitas itu. Jadi the Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but not three God, but one God. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Rohul Kudus adalah Tuhan. Tetapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Di mana Allah? Nggak ada di sana. Jangan mengharapkan bahwa ada Allah dalam Trinitas, tidak ada. Mengapa? Karena Bapa dalam Trinitas itu adalah Bapanya Yesus, Bapanya Kristus, yang punya anak, yaitu Yesus Kristus. Allah dalam Islam, lam yalid walam yulad, berarti bukan. Kita sering keliru. Orang Kristen sering menghibulin kita seakan-akan Trinitas itu satunya itu adalah Allah, bukan. Bapa itu adalah Bapanya Yesus yang di sorga, yang mengutus Yesus karena tidak bisa turun ke dunia, sehingga Yesus yang diturunkan. Inilah yang anaknya. Dalam Islam tidak ada anak. Oleh sebab itu, saya ingin memperlihatkan beberapa pengertian tentang Tuhan yang diperkenalkan oleh Paulus. Tuhannya Paulus adalah Yesus Kristus, yang dari Bapa lalu kemudian menjadi anak, kan? Tuhan. Sementara Tuhannya Paulus adalah Yesus Kristus. Siapa Tuhannya Yesus? Menurut Paulus, Tuhannya Yesus atau Allah adalah yang membutakan pikiran orang dan umatnya akan binasa. Nauzubillah min dzalik. Jadi Allah kita itu, menurut Paulus, itu membutakan pikiran orang dan kita ini akan binasa. Kemudian Tuhannya Paulus, Tuhannya Kristen adalah yang darahnya diminum dalam perjamuan. Tuhannya Yesus atau Tuhan Allah itu adalah roh jahat. Ini tidak dipahami oleh umat. Makanya kalau kita itu dilecehkan karena Tuhan yang kita sembah itu sama mereka dianggap roh jahat. Ini, silakan kita buka 1 Korintus pasal 10 ayat 20 sampai 21. Jadi Bapaknya Yesus itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu bukan Allah di situ. Oleh sebab itu maka dikatakan bahwa Allahnya Islam itu seharusnya Yesus. Mengapa mereka tidak menyembah lagi Bapa tetapi tidak menyembah Allah tapi berkonsentrasi kepada Yesus? Karena menurut Matius pasal 28 ayat 18 mengatakan Yesus berkata, segala kuasa di langit dan di surga, di langit dan di bumi, segala kuasa di dunia dan di akhirat telah diserahkan oleh Allah kepada aku. Berarti pensiun Bapa, kan? Allah pensiun, sekarang penguasa adalah Yesus. Baik Pak, mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa kita tarik dari diskusi panjang ini ya, supaya nanti yang hadir dan juga nanti pemirsa Ar-Rahman Channel bisa sedikit saja terbatas waktunya Pak ya, menyimpulkannya. Saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa berbicara tentang ilmu perbandingan agama itu adalah hak kita. Tidak ada yang boleh melarang. Yang jelas jangan kita menghina agama lain, jangan kita membenci mengejek agama lain. Kita jelaskan ilmunya. Kalau kemudian kita menjelaskan ilmu itu ada yang tidak senang, itu risiko. Karena sampaikanlah yang benar walaupun itu pahit. Tetapi yang terjadi kepada kita, ya kan? Begitu kita berbicara tentang Kristen antara seorang Muslim dengan Muslim yang lain, ketika seorang Kristen lewat, dia
ada orang Kristen. Nggak boleh. Justru Pak sini Pak, mari kita berbicara tentang Kristen. Mari nimbrung di sini. Baik Bapak, terima kasih. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita ternyata habis. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi diskusi kita seputar kristologi, dan kesempatan ini adalah Yesus seorang muslim. Tentunya kita tetap harus bangga sebagai muslim tanpa menutup rapat-rapat kajian-kajian kristologi, karena ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita, sekaligus sebagai sarana dakwah kita kepada saudara-saudara kita kaum Nasrani yang memang sudah dibahas panjang lebar tadi bahwa ajaran mereka sebagiannya adalah merupakan perbuatan dari Paulus saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jesus submitted to God. He said, I only do what God sent me to do. Isn't that right? Did he? He said, I do the will of the Father. Did he say that? Yes or no? What does that mean? It means Islam. So he was a what? A what? Go ahead, say it. It's an Arabic word. You can say it. He was a Muslim. Jadi, jelaslah sudah, konsep Trinitas tidak ada dalam Injil. Tapi konsep Trinitas itu ada dalam Al-Quran. Dikatakan dalam surat An-Nisa 4 ayat 171, wala taqulu salasa, jangan katakan Tuhan itu tiga, antahu khairul lakum, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Konsep Trinitas juga terdapat dalam surat Al-Maidah bab 5 ayat 73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Konsep Trinitas tidak ada dalam Injil. Ayat yang paling dekat dengan konsep Trinitas adalah Yohanes 1 bab 5 ayat 7 yang menyatakan terdapat tiga yang memberi kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tapi, bila Anda membaca versi standar yang telah direvisi oleh 32 sarjana Kristen yang paling hebat, didukung oleh 50 golongan berbeda yang bekerja sama, mereka mengatakan bahwa dari Injil, surat Yohanes 1, bab 5 ayat 7 adalah sebuah penambahan atau sisipan, gabungan dan buatan. Hal tersebut telah dikeluarkan dari Injil. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Tuhan. Tidak ada satupun pernyataan yang tegas dan lengkap dalam Injil di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, dan juga berkata, sembahlah aku. Juga ketika Anda membaca Injil, disebutkan dalam Yohanes bab 14 ayat 28, Bapakku lebih besar dari aku. Injil Yohanes bab 10 ayat 29, Bapakku lebih besar dari siapapun. Injil Matius bab 12 ayat 28, aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Selanjutnya Injil Lukas 11 ayat 20, aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Lalu selanjutnya Injil Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku menghakimi sesuai yang kudengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia. Seseorang yang menyatakan hal itu berarti dia seorang Muslim. Muslim berarti seseorang yang mengajukan kehendaknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkata, bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan. Alhamdulillah dia seorang Muslim dan salah satu utusan Tuhan yang terhebat. Kita percaya dia terlahir dengan ajaib, dan kita percaya dia membangkitkan kehidupan bagi orang mati. Dan seizin Tuhan, dia juga bisa menyembuhkan orang yang terlahir buta dan kusta dengan seizin Tuhan. Kita menghormati Yesus sebagai salah satu utusan Tuhan yang terhebat. Tapi dia bukanlah Tuhan, dia bukan bagian dari Trinitas. Sebab Trinitas tidak pernah ada. Al-Quran berbunyi, Qul huwallahu ahad, Allah hanya dia satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters in Indonesia, I would very much like to visit your country once. I was never in Indonesia, although I'm a member of an Indonesian association in Holland. My name is Abdul Rahman. I'm 43 years old. I was born Christian, Roman Catholic. And I remember very well, in the year 1986, I had a good friend, a Moroccan man. He's still my best friend. And he explained me about Islam. And very quickly I understood that Islam was also my religion,
First, my name is Yunus, also the people call me Yunus. I became Muslim something like 10 years ago. Assalamualaikum. My name is Siti Inayati. Yeah, I come from Belanda. 4 years ago I was Christian. Now I'm Muslimah. Assalamualaikum warahmatullah. Mein Name ist Musa. Ich bin Italiener, bin seit 3 Jahren Muslim, Alhamdulillah. Wohne jetzt in Offenbach, also Frankfurt arbeite ich, bin 23 Jahre alt, bin verheiratet, Alhamdulillah. Komme ursprünglich aus Bochum, Ruhrgebiet, da oben. Ja, mein Bruder ist vor 1,5 Wochen, Alhamdulillah, auch Muslim geworden. Und ja, inshallah, solange, so weit mein Leben, Alhamdulillah, läuft so. Dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini Islam merupakan agama yang paling pesat perkembangannya di negara barat, khususnya Eropa. Hal ini diakui oleh para tokoh orientalis Kristiani. Salah satunya adalah Robert Murray dalam bukunya Islamic Invasion, yang mengakui Islam adalah agama yang tercepat pertumbuhannya. Perkembangan Islam ini justru menjadi keadaan yang sebaliknya dengan agama besar lainnya, semisal Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang justru banyak ditinggalkan oleh para tokoh maupun umatnya sendiri. Keadaan ini dibuktikan dengan fakta yang ada. Misalnya banyak gereja yang sudah tidak berfungsi lagi, diakibatkan sudah sangat jarang jemaat yang datang ke gereja. Banyaknya gereja yang sudah beralih fungsi, misalnya menjadi tempat pameran, bahkan banyak gereja sudah menjadi masjid. Subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Bahkan hingga liputan ini dibuat, masih ada iklan bangunan gereja yang dijual melalui media massa. Sudah banyak warga barat bahkan tokoh-tokoh Kristiani yang melirik Islam dan bahkan menukar keyakinannya menjadi Muslim. My name is Gert van den Berg. I was born here in the Netherlands. I'm 43 years old. I became a Muslim in 1997. So already for 7 years now. Before I became a Muslim, I was Protestant. But then I was also I was kind of searching. So I also was for a few time with Buddhism. I was very interested in Buddhism. Maha suci Allah dengan segala kuasanya. Saat ini banyak peristiwa yang mengejutkan yang sebelumnya hampir mustahil terjadi. Ratusan masjid telah berdiri di beberapa negara Eropa. Di negara bunga tulip Belanda misalnya, meski luas wilayah hukumnya hanya seluas Jawa Barat, saat ini sudah berdiri lebih dari 400 masjid. Banyak gereja berubah menjadi masjid, misalnya di negara yang juga lekat dengan simbol kincir angin Belanda ini, sejauh lebih dari 40 bangunan gereja sudah beralih fungsi menjadi masjid. Sudah semakin banyak warga Eropa yang memeluk agama Islam. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh pentingnya telah mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih menjadi Muslim. Di setiap masjid, baik di Jerman, Belanda, Prancis, dan lain-lain di Eropa, rata-rata setiap 2 bulan sekali selalu ada warga asli bangsa Eropa yang bersyahadat menjadi Muslim dan Muslimah. Bahkan ketika peristiwa monumental tragedi peledakan gedung World Trade Center 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat, yang sangat menyudutkan dan menekan umat Islam, ternyata tidak mengurangi perkembangan Islam di berbagai belahan dunia. Ini terbukti hingga saat tayangan ini dibuat setelah peristiwa peledakan WTC tersebut, tetap selalu ada orang Eropa asli yang bersyahadat di berbagai masjid, dengan rata-rata 1 orang per 2 bulan di setiap masjidnya. Ironisnya, mereka orang-orang Eropa yang belum lama memeluk Islam justru terasa lebih Islami dibanding umat Islam di negara-negara yang memang sudah menjadi mayoritas Muslim. Generasi muda masyarakat Muslim Eropa sangat haus akan pertemuan sesama Muslim, sambil diadakan diskusi-diskusi tentang khazanah ilmu Islam, kajian kitab Al-Quran, dan kegiatan lainnya.
Sehingga saat ini tidaklah mengherankan bila di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum, di tengah-tengah masyarakat yang belum banyak mengenal Islam, hampir selalu ada muslimah yang berjilbab. Perkembangan tersebut tidak lepas dari semakin banyaknya pusat-pusat kegiatan Islam selain masjid yang telah berdiri di sana. Dan semakin banyaknya imigran dari berbagai negara lain yang secara langsung maupun tidak langsung memperkenalkan Islam kepada lingkungan penduduk asli Eropa. Di abad ini, di mana keberadaan umat Islam sedang diterpa berbagai banyak hal, mulai kemiskinan, tuduhan terorisme, kehilangan harga diri, terbelakang dan lain-lain. Di abad terpuruknya Islam, justru ini yang terjadi. Kita lihat salah satu contoh sebuah sinagog, yaitu rumah ibadah kaum Yahudi yang sudah menjadi masjid. Masjid ini terletak di Den Haag, Belanda. Rumah ibadah kaum Yahudi ini dibangun tahun 1842. Kemudian siapa yang menduga pada tahun 1978, sesuai perkembangan Islam dan kemunduran agama Yahudi di sana, dengan tanpa ada paksaan, sinagog ini akhirnya beralih fungsi menjadi masjid. Untuk mengenang sejarah luar biasa ini, maka prasasti sinagog itu tetap dipertahankan dalam bentuk tulisan yang menempel di dinding. Bangunan ini 80% dipertahankan bentuknya seperti masih menjadi sinagog. Saat ini, masjid tersebut dinamakan Masjid Aqsa. Kita saksikan bagaimana sebuah gereja yang anggun dan kokoh akhirnya menjadi masjid. Ini terletak di kota Rotterdam, Belanda, tepatnya di Doestraat 26. Berdiri masjid yang semula adalah gereja, dinamakan Merkez Moski. Menurut informasi dari beberapa jamaah di sana yang tidak mau ditampakkan dalam gambar, gereja ini awalnya penuh dengan jemaat yang beribadah. Namun, lambat laun semakin sepi dan akhirnya tidak ada sama sekali yang datang untuk beribadah. Ini karena jemaatnya ada yang sudah tidak percaya lagi kepada Alkitab, namun masih percaya adanya Tuhan. Pada saat di mana di daerah tersebut penduduknya semakin banyak kaum muslimnya, maka dengan swadaya umat muslim, gereja tersebut akhirnya dibeli. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada juga gereja yang sudah beralih fungsi menjadi pusat kegiatan pameran produk-produk komersial dan seni atau galeri. Misalnya, Gereja Grote Kerk di Den Haag. Gereja ini, di samping bagian gedungnya, juga telah berubah menjadi kafe. Kisah lebih dari 40 gereja dan sinagog yang berubah fungsi menjadi masjid, hampir memiliki kejadian dan proses yang sama, yaitu banyak jemaatnya menjadi seorang muslim dan tidak percaya lagi pada Alkitab. Yeah, they don't like go to the church again. They, yeah, maybe they will live without a God. I don't know. But I have learning via the Christian way. God have Father, Son, Holy Ghost, 3 in 1. But that's not really good. Ask about the 3 in 1 about to my pastor Domine, but he cannot give me answer about that. He cannot tell me why that is 3 in 1. 3 months ago, somebody like pastor come to our house, will visiting us, and he will introduce with my husband, and we do discussion with my pastor, and then my husband and I ask him, how is it possible 3 in 1 or in the Bible is standing something like about David, and then in another chapter it's the same story, but it's different. And when I start to read the Quran, it was impressed me, you know, because the wonder, you know, every prophet come with a wonder, and the wonder who Muhammad came, it was the Quran, and this Quran still exists. And I was also reading the Bible, and with the Bible I had the problem because there's no original Bible.
and how I can believe in something what is not original, and there's no Bible in the original language what Jesus spoke, and there are even 250,000 different writing of the Bible. Like I had a very good Bible, it's a Scofield Bible, and there was a cross on one point. There was, you know, like the first 22, then but come the first 24. I was thinking, where's the first 23? And there was a cross, and I look on this cross, and downstairs there stand some people from the Vatican or some group of popes. They were thinking about this first is not correct, things like this, and they put it out. And then I was thinking, how can be this the word from God when humans make their sentence out? And then I was, no, that can't be from God. And I was also reading in the there's the books from Marcus, Matthäus, and everybody from them speak about Jesus' life and what Jesus did. And there are some points inside the Bible where, you know, there's a part in the Bible where there's a man with demon inside, and he make these demonic things outside. I don't remember who said something, who said this or this, but I remember that there was inside one of this, I don't know, it was Marcus or something like this, said after this Jesus go in the desert. The other said Jesus stay 3 days and then go in the desert, and others say something else. I was thinking, what is this? You know, when I compare them, which is true? Yeah, which is true? What I believe inside, but I still believe as a Muslim that the Bible is the book from God, from the same book where the Quran come from. But the problem what I had with the Bible is that the Bible came 100 years after Jesus. 100 years the Jewish people, or the people who believe in Jesus, they say from word, I say to him the story from the Bible, and he said to him, and he said to him. But I know a play from the kindergarten. We make this, I say to him toilet in his ear, then he said some other words, he said to him something, and after on the end of the line some other, like star come. And that I was thinking is the same with the Bible. Yes. But I still believe the beginning was from God, but they change it. And now you don't know which sentence there inside is from God and which sentence is just the understanding from a human who write this book. And then I say, okay, I have to look the Quran. Then I was looking at the Quran and was thinking, okay, when is the book from God, then it have to be original. And then I found out that when Muhammad ﷺ was alive, he teach the people the Quran. And when he died, a lot of people had the Quran complete in his head, Hafiz Quran. And also there was some people who write the Quran down on bones, on stone, and one of the Khalifa from Islam, he called all these people together, and they make the Quran, and then they write them down. You know, that means the Quran is not lost. You know, we have still the original. We are I find out we are the only religion, the Muslim people, who have really the original book. Who no one can say this wrong or this right. We have the original, and that I was thinking, wow, that's fantastic. Saat ini masih berlangsung satu persatu rumah-rumah ibadah agama lain semakin ditinggalkan para jemaahnya. Misalnya beberapa rumah ibadah berikut. Situasi ini berlangsung dan direkam saat hari-hari ibadah mereka. Terlihat hampir tidak ada aktivitas. Kalaupun ada yang datang, hanya 1-2. Itu pun yang sudah lanjut usianya. Di antara mereka yang masih mengaku seorang Kristiani bahkan tidak merasa perlu datang ke gereja dan mengakui kemunduran-kemunduran kepercayaan mereka kepada iman yang sebelumnya mereka yakini. Many years ago, I was also a young man. Whole families go any week to the church. Yes. Now people older, yes, and the young people were older see no more go to the church. In Europe, we know the whole day for pray. We don't like that. When I alone
sometimes alone, I can pray for myself. I sit so, yes, and I can pray, I can sing that. I will not pray together with other men. Oh, no, I have need to the church. I know. When I am, yes, I do that. I do that. When I'm walking outside and I sit alone, sometimes I pray for myself. I pray, yes. I close my eyes and I pray what I like to pray. Sesungguhnya pengakuan tersebut cerminan pada umumnya masyarakat Eropa, yang tentu mengakibatkan keringnya berbagai ikatan dan pendalaman tentang keimanan yang seharusnya terus mereka pupuk dan diamalkan dengan baik. Sikap tersebut secara langsung berakibat kepada tempat ibadah yang tidak ada lagi pengunjungnya. Ditambah, sudah sangat banyak yang benar-benar tidak percaya lagi dan tentu juga karena sudah menjadi muslim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebuah gereja besar di daerah Breda, Belanda, yang saat ini sedang dalam proses pendekatan dan tahapan untuk dijadikan masjid, di mana dalam proses awal saat ini mulai digunakan untuk kegiatan sholat Jumat dan kegiatan besar lainnya bagi umat muslim di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di sana, sebab proses sebuah rumah ibadah lain untuk dijadikan masjid tidaklah mudah, penuh tantangan, hambatan, dan rintangan yang tidak kecil. Namun dari pengalaman lebih 40 rumah ibadah agama lain menjadi masjid, maka insya Allah tidak ada yang mustahil di mata Allah. Berbagai kejadian tadi tentu tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Syiar Islam yang semarak di benua Eropa tidak lepas dari berbagai fakta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.